Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Zulfa, SKM MSI NIDN 06 19 08 89 02. Saya merupakan dosen dari program studi ilmu lingkungan Fakultas Saintek Universitas IFES Semarang. Guna penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk tridharma perguruan tinggi atau disingkat dengan PDDUKT TPT, saya akan unjuk kerja pada mata kuliah pengantar ilmu lingkungan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada prodi ilmu lingkungan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebanyak 6. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip fundamental dalam ilmu lingkungan sebagai suatu pendekatan interdisipliner. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber, jenis, dan dampak dari pencemaran lingkungan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kependudukan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya konservasi sumber daya alam. Yang keenam, mahasiswa mampu menyajikan gagasan awal solusi dari permasalahan lingkungan. Kemudian, untuk capaian pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam unjuk kerja sekarang, yaitu CPMK yang ketiga, yaitu dengan sub CPMK, mahasiswa mampu membedakan sumber-sumber pencemaran, dampak pencemaran. Kemudian bentuk pembelajaran dan metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah tatap muka dan ceramah. Ada diskusi dengan metode forum group discussion. Untuk kerja yang saya lakukan dapat dilihat pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat? Masih. Cuacanya panas banget. Semoga ini kan sudah ada AC-nya seperti itu. Semoga masih tetap keadaannya tetap semangat ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa dicukup. Sebelum saya mulai perkuliahan pada siang hari ini, saya akan mengabsen dulu ya teman-teman. Ade Irma, hadir. Almira, hadir. Anggun Kinanti, hadir Bu. Anis Latifah, hadir. Pradaga, hadir. Ada yang masih ingat nggak teman-teman untuk pertemuan minggu lalu apa? Ayo, pertemuan minggu lalu apa? Tentang apa teman-teman? Manusia dan lingkungan Bu. Terima kasih Mbak Anis sudah mau menjawab dan masih mengingat untuk pertemuan minggu lalu ya. Untuk manusia dan lingkungan itu sendiri itu nanti akan relevan sekali dengan pertemuan pada siang hari ini. Teman-teman, ini mau saya tanya, yang ini ada anak kos atau asli di Semarang? Asli dari Semarang, asli Bu. Asli, yang kos tunjuk tangan yang kos. Yang asli Semarang, orang. Terus saya mau tanya, pas ke kampus itu jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Siapa yang jalan kaki? Siapa yang naik motor? Saya BRT itu. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, dan ada yang BRT. Ternyata itu nanti akan berhubungan dengan topik pada siang hari ini Semarang lingkungan seperti itu. Nah, ini saya sangat apresiasi sekali kalau teman-teman itu ada yang jalan kaki dan ada yang naik BRT. Ya, gitu. Kita menjaga
untuk pencemaran untuk udara itu agar sehat dan aman. Nah, ini untuk pencemaran lingkungan ini. Untuk pencemaran lingkungan sendiri itu nanti pencemaran lingkungan atau masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungannya dapat merusak ekosistem kesehatan manusia dan kualitas hidup. Jadi ini untuk pencemaran lingkungan itu sendiri nanti kan zat-zatnya itu akan masuk. Jadi awalnya itu baik-baik saja, ternyata nanti itu tidak baik-baik saja karena dimasukkannya atau benda asing atau semisal ini teman-teman kalau ada yang pernah minum itu kejatuhan cicak ada nggak? Ada nggak minum? Nah itu minuman awalnya kan minuman itu masih bersih ya teman-teman ya. Nah itu kejatuhan cicak itu nanti dalam satu cangkir atau satu gelas itu berarti dia sudah tercemar. Nah kalau sudah tercemar itu kalau diminum baik nggak? Iya. Nah itu malah nanti menyebabkan penyakit. Nah itu salah satu ciri atau salah satu contoh kecil di kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah dalam pencemaran lingkungan itu bumi itu ibaratkan kayak cangkir yang ada airnya. Nah, zat yang tercemar itu tadi apa? Tadi yang menyemar itu apa? Itu ada kotoran seperti itu ya. Nah, ada yang tahu untuk zat penyebab polusi. Jadi zat penyebab polusi itu nanti disebut juga sebagai polutan seperti itu. Ada yang tahu untuk jenis-jenis pencemar lingkungan itu ada berapa? Teman-teman? Ada yang masih ingat? Ayo, jenis pencemar lingkungan. Ada 4 Bu. Ada 4. Oke. Lagi-lagi Mbak Anis belajar terus ya Mbak. Pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan itu sendiri bisa dikategorikan atau dibedakan menjadi satu. Ada yang tahu pencemaran apa teman-teman? Pencemaran air Bu. Tadi yang pertama, yang tadi kaitannya dengan kita menggali rokok, udara, pencemaran udara, ya. Habis pencemaran udara apa teman-teman? Air. Pencemaran air. Habis pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah. Iya betul, tanah. Pencemaran tanah. Dan terus yang keempat pencemaran apa? Ayo. Ada yang rumahnya di dekat rel kereta api atau di dekat bandara? Oke, ya. Itu bisa kebiasaan masuknya di pencemaran suara. Pencemaran suara. Oke, untuk pencemaran udara sendiri itu nanti bisa dibedakan atau menjadi berdasarkan sumbernya itu ada pencemaran apa aja. Pencemaran udara itu ada dari antropogenik. Kalau antropogenik itu berarti dari aktivitas manusia ya teman-teman. Kalau dari aktivitas manusia itu sendiri yang tadi saya contohkan di awal itu kalau teman-teman pakai kendaraan itu berarti masuknya di transportasi ya, makanya nanti kalau punya sepeda di rumah atau punya di kosan itu dipakai aja, nggak usah gengsi karena ternyata sekarang itu kalau kita jalan kaki itu kan masa sih mahasiswa jalan kaki gitu ya, nanti nggak ada yang lirik gitu takutnya. Jadi malah itu bagus, bisa jalan kaki itu menyehatkan, itu kan jadi bisa mengurangi adanya polusi udara gitu. Nah pas waktu zaman COVID itu kan kenapa orang-orang beralih ke transportasi umum dan juga pada ini berdiam diri di rumah dengan
bekerjanya itu di rumah seperti itu, nggak lalu lalang kendaraan bermotor seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada dari antropogenik itu sendiri nanti aktivitas kalau di Semarang itu aktivitas industri kira-kira banyak nggak teman-teman? Banyak. Kalau dari aktivitas industri itu yang bisa menyebabkan polusi udaranya itu di apanya? Asap. Oke, asap. Ini berarti kalau yang jawab itu nanti saya kasih poin sendiri ya teman-teman ya. Itu. Oke, dari asapnya. Jadi asapnya itu sendiri itu nanti akan menyebabkan polusi ya teman-teman, karena polusi itu sendiri kan nanti dia dari selubung asap kan nanti ada kepulan ini loh. Asapnya itu ada yang hitam. Itu kan nanti kalau tidak buangannya itu tidak sesuai dengan standar itu kan akan mempengaruhi udara tersebut. Nah ini teman-teman, ada yang suka membakar sampah nggak di rumah? Ada yang suka membakar sampah? Nah itu masuk pencemaran udara nggak? Ya. Itu salah satu pencemaran udara juga bisa diakibatkan oleh adanya pembuangan kita itu membuang sampah. Buang sampah, misal kalau membakar sampah itu tidak pada tempatnya, itu kan harusnya itu membakar sampah itu kan nggak boleh ya. Nah itu juga jadikan polusi udara seperti itu. Nah ada juga nih ini pembangkit listrik. Itu pembangkit listrik kira-kira bisa menyebabkan pencemaran udara enggak? Pembangkit listrik kalau sumber bakarnya itu dari batu bara dan apa teman-teman? Dan apa? Ayo, pembangkit listrik sumber energinya dari apa? Minyak bumi ya, itu bisa juga. Nah, ini kalau tadi berdasarkan antropogenik. Nah, sekarang kalau berdasarkan alami itu berarti kan bumi secara alami, bukan tidak ada campur tangan manusia, tidak ada campur tangan dari aktivitas kegiatan manusia itu sendiri. Ada yang bisa mencontohkan untuk pencemaran udara yang diakibatkan oleh kegiatan alami. Ada yang bisa mencontohkan? Oke, ini Mas Angga. Makasih Mas Angga. Iya, gunung meletus. Salah satu gunung meletus itu sendiri kemarin itu kan yang kasusnya di Merapi ya teman-teman ya. Nah itu gunung meletus Merapi itu sampai jarak berapa kilometer itu kan debu terus abunya itu menyebabkan polusi lah. Kalau misal teman-teman di daerah itu sendiri ya, misal nih menjereng baju, dan bajunya nanti kan terkena abu, terus sama pernafasan kira-kira terganggu nggak? Harus pakai masker, ya. Nah, untuk dampak dari pencemaran udara, ada yang bisa menyebutkan untuk dampak dari pencemaran udara? Pertama, dari kesehatan. Nanti untuk kesehatan itu sendiri, nanti infeksi saluran pernafasan. Oke, selanjutnya ini untuk pencemaran udara. Untuk dampaknya, ada yang bisa mencontohkan lagi untuk pencemaran udara, dampak dari pencemaran udara, Mbak Zul? Mbak Zul? Apa Mbak? Zoologis. Boleh, itu berarti lebih ke kesehatan lagi ya teman-teman nih. Yang sekarang itu efek rumah kaca. Nah, itu juga efek rumah kaca itu juga berpengaruh. Jadi efek rumah kaca itu nanti berpengaruh karena terjadinya pencemaran udara ya. Pencemaran udara nanti dari efek rumah kaca itu nanti akan meningkatkan suhu global seperti itu. Ya, itu dari efek rumah kaca. Nah, nih, selanjutnya yang kedua itu di pencemaran air. Kalau pencemaran air teman-teman ada yang rumahnya dari desa, siapa yang rumahnya di desa yang sumber mata airnya itu masih jernih? Nah, desanya mana Mas? Dari pegunungan di Pekalongan, Bu, Pangandaran. Oh, Pangandaran. Oke, untuk ini ya,
sumber pencemaran air. Jadi untuk sumber pencemaran air sendiri itu nanti bisa diakibatkan oleh pertama itu dari limbah domestik ya teman-teman. Kalau limbah domestik itu apa? Limbah domestik. Oke, Mas Angga, terima kasih. Berarti limbah domestik itu limbah yang berasal dari rumah tangga. Jadi ada juga sampah organik. Sampah organik, sampah anorganik, sama limbah cair. Sampah organik itu biasanya didapatkan dari sisa-sisa hasil makanan. Nah ini, kalau teman-teman yang kos ini biasanya sisa makanannya itu dikemanain? Dibuang tapi dimasukin ke dalam plastik. Dibuang masih dimasukkan ke dalam plastik. Nanti tahu nggak dibuang plastiknya itu nanti kemana? Itu kita ini apa namanya sudah stop sampai situ. Ya itu sebenarnya nanti untuk limbah organik itu bagusnya itu dijadikan kompos. Siapa tahu nih, ini kan teman-teman lingkungan, jadi pionir pergerakan di lingkungan di teman-teman kosnya. Oh iya nanti mau buat di brokoli atau nanti membuat apa namanya tanaman di depan kosan atau yang kaitannya dengan sayur-sayur itu nanti bisa dinaikkan teman-teman itu apa namanya pengkomposan dari sampah organik itu sendiri. Nah ini kalau dari sampah anorganik yang masih suka menggunakan plastik untuk belanja terus siapa? Berarti selalu sedia Tas belanja. sudah sangat lingkungan banget ya teman-teman. Oke, nah ini di limbah cair. Nah, limbah cair itu sendiri itu juga menyebabkan pencemaran air. Kita kan nggak ngerti nih, di kos atau di rumah itu tidak dibuang aja ke saluran mana tidak. Apalagi nanti yang mohon maaf rumahnya di dekat laut atau dekat sungai itu kan pasti biasanya dibuang ke sungai atau itu saja. Kita nggak mikir, yang di rumah kita bersih, tapi nggak tahu nih di mana ininya apa namanya hasil buangan dari hasil dari buangan dari kita apa namanya cuci sampo seperti itu, cuci rambut lah. Ini untuk apa namanya untuk pencemaran selanjutnya yaitu ini di pencemaran tanah ya teman-teman. Untuk pencemaran tanah sendiri ada yang di rumah mohon maaf bapak ibu petani ada? Nggak ada ya? Berarti kalau ada segini. Kalau petani itu sendiri sebelum teman-teman itu penggunaan pupuk itu baik apa enggak? Penggunaan pupuk kimia. Itu penggunaan pupuk kimia kan juga tidak baik ya. Karena ini pencemaran tanah itu nanti pencemaran tanah itu sendiri itu bisa diakibatkan oleh adanya masuknya. Jadi tadi itu kan pupuk ya. Pupuk itu kan dari bahan kimia. Jadi masuknya zat kimia ke dalam tanah itu kalau secara terus-menerus itu akan menyebabkan namanya degradasi. Jadi penurunan dari kadar zat tanah itu sendiri. Nah, tanah yang tercemar itu nanti akan menyebabkan racun juga seperti itu. Nah, ini. Oh ya. Terus ini apa namanya untuk sumber pencemaran tanah itu apa aja? Ada sumber pencemaran tanah dari sampah anorganik. Jadi nanti yang tadi kaitannya dengan sampah plastik, terus sampah apa namanya sampah plastik dengan sampah apa tadi styrofoam itu juga nanti bisa menyebabkan pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu di bagian anorganik seperti ini. Nah ini ada plastik, kaca, logam. Nah sampah yang sampah-sampah itu sendiri kan sulit didegradasi atau sulit diuraikan. Nah, jadi kalau sulit diuraikan nanti akan terjadinya penumpukan. Nah kalau di tanah itu sudah ada terjadinya penumpukan penumpukan sampah. Jadi teman-teman kalau menanam tanaman di tanah yang di bawahnya itu sudah ada sampahnya itu kan ini akarnya bisa tembus, nggak bisa
zat berbahaya yang dibutuhkan oleh tanaman itu nggak bisa terserap oleh tanaman itu. Jadi kan otomatis si tanah itu akan menyebabkan degradasi atau menyebabkan dia itu terganggu seperti itu. Jadi fungsinya dari tanah itu nanti akan terganggu. Oke, yang keempat, selanjutnya yang keempat itu antara pencemaran suara. Teman-teman, ini kalau pencemaran suara itu kan sebenarnya dia menyebabkan polusi juga ya. Coba kalau pencemaran suara itu biasanya di mana? Di rel kereta api, ya. Ada yang rumahnya dekat kereta api atau dekat bandara itu sangat bising sekali ya teman-teman. Oke, nah. Ini untuk untuk sesi berikutnya terkait diskusi ya teman-teman ya. Apa yang tadi saya sampaikan tentang coba saya review ulang lagi. Pencemaran itu ada berapa sih? Apa aja? Udara, air, tanah, suara. Udara, air, tanah, suara. Ini saya ada studi kasus terkait, benar ya? Nih, diskusi. Di sebuah perusahaan tekstil besar beroperasi di dekat pemukiman padat penduduk dan membuang limbah cairnya langsung ke sungai yang menjadi sumber air bagi warga. Nah, akibatnya banyak warga mengalami penyakit kulit dan hasil panen ikan itu menurun drastis. Namun perusahaan tersebut itu merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar warga di sana, seperti itu. Nah, monggo ini teman-teman bisa membuat kelompok, coba berhitung dari Mbak Ade Irma. 1. Menjadi ini ada berapa orang? 20 ya? 20 berarti menjadi 5 kelompok. Berhitung 1 sampai 5 dari Mbak Ade dulu. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti Sudah. Stop. ini nanti teman-teman mengelompok sesuai dengan yang bilang 1 mengelompok mana 1, 2 dengan 2 sesuai nomornya. Mengelompok 2. mengelompok ya teman-teman. Ini pertanyaannya ada. Ayo mengelompok dulu teman-teman ya. Pertanyaannya apa nih? Identifikasi semua jenis pencemaran. Tadi mungkin saya mau. Oke, dulu rombol. Ayo rombol. Diskusikan ini ada empat pertanyaan yang mau didiskusikan. Identifikasi jenis pencemaran. Nah, ini bisa nanti pemerintah daerahnya bagaimana, warganya seperti apa, nanti ada bisa solusi win-win solusinya yang ditawarkan kepada perusahaannya itu seperti apa ya, nanti teman-teman bisa didiskusikan. Ini untuk pertanyaannya saya studi kasusnya ya. Ini nanti ini ya masuk penilaian untuk diskusi kelompoknya. Jadi nanti saya patok untuk diskusi kelompoknya yang aktif, nanti saya kasih nilai sesuai keaktifannya. Siapa yang mau maju? Monggo yang mau maju siapa? Nih, nanti kalau maju pertama itu nanti dapat minimal itu. Amin. Kelompok saya loh. Ya, Saya tuh. maju. Ayo, maju semua. Maju
wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Bu Lili sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan diskusi kami yang akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Jadi pertanyaannya adalah identifikasi semua jenis pencemaran yang mungkin terjadi dari kasus di antara siapa saja pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Pihak yang diuntungkan yaitu perusahaan dan pemiliknya karena mendapatkan keuntungan maksimal dengan menekan biaya operasional, yaitu tidak membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan air, limbah atau IPA karena mahal biayanya. Lalu ada pekerja dari perusahaan, yaitu mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi keluarga. Ini adalah keuntungan vital yang menciptakan dilema. Lalu ada pemerintah atau jangka pendeknya, yaitu menerima pendapatan dari pihak perusahaan yang melihat angka penurunan lokal minori. Lalu pihak yang dirugikan yaitu warga sekitar yang tidak bekerja tentunya, yaitu menderita kerugian paling langsung karena kesehatan terganggu, yaitu dari penyakit kulit, potensi penyakit lain dan potensi penyakit lainnya. Lalu dari nelayan dan petani ikan ada kehilangan sumber mata pencahariannya, utama karena ekosistem sungai yang hancur dan ikan-ikan pada mati. Lalu ada pekerja perusahaan dan keluarganya, meskipun mendapat pekerjaan, mereka juga tinggal di lingkungan yang sama dan menderita dampak kesehatan dari polusi tersebut. Lalu ada ekosistem sungai, yaitu seluruh biota, flora dan fauna sendiri di sungai mengalami kerusakan parah atau rusak. Yang terakhir ada pemerintah daerah, yaitu menghadapi beban biaya kesehatan masyarakat yang membengkak dan ada potensi konflik sosial. Sekian dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Mbak Tiara dan tim konsultasi. Ini apa namanya tadi setelah kita berdiskusi dengan untuk studi kasusnya itu kan sangat ngeri sekali ya teman-teman untuk dampak dari pencemaran lingkungan seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan di sini nanti untuk pencemaran lingkungan itu nanti bisa berdampak sangat merusak. Jadi sangat merusak adanya kesehatan manusia. Jadi kesehatan manusia, baik perekonomian dan yang tidak kalah pentingnya di pencemaran lingkungan itu kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita butuh partner, butuh pemerintah daerah. Kalau kita sendiri yang menanggulangi adanya pencemaran itu tidak bisa. Ini untuk ada yang ditanyakan dari pertemuan pencemaran lingkungan pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Kalau sudah cukup, untuk topik berikutnya, untuk topik selanjutnya itu tentang etika lingkungan ya teman-teman. Jadi nanti dipelajari tentang etika lingkungan. Itu ada bukunya di Sumikera seperti itu. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk perkuliahan pada siang hari ini di bab pencemaran lingkungan di topik kelima ya, berarti saya cukupkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan semangatnya walaupun ini ya sudah panas-panas terus mungkin lapar seperti itu, tapi tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.